Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, para penggemar alpukat di seluruh tanah air, apa kabar? Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi dengan Mr. Avocado Channel, kanal video YouTube yang secara khusus membahas berbagai persoalan di bidang peralpukatan, baik di tanah air maupun di mancanegara. Sahabat sekalian, sebagai konsumen tentu kita sering berbelanja dan membeli alpukat untuk memenuhi kebutuhan alpukat sehari-hari kita. Tapi coba ingat-ingat, dari sekian kali kita berbelanja, berapa persen alpukat yang kita beli hasilnya memuaskan kita? Pengalaman saya dulu, setiap kali membeli alpukat, hasilnya kurang memuaskan. Setiap kali membeli alpukat, seringnya saya mendapatkan alpukat yang gagal matang, busuk, dan pada akhirnya dibuang. Tentu saja, ini sangat mengecewakan. Setelah beberapa tahun saya mempelajari alpukat, barulah saya mengetahui bagaimana caranya memilih alpukat yang benar, sehingga alpukat yang saya beli bisa saya konsumsi dengan hasil yang memuaskan. Pada tayangan video kali ini, saya akan berbagi tips dengan sahabat sekalian mengenai bagaimana caranya kita memilih alpukat secara benar, sehingga alpukat yang kita beli hasilnya dalam kondisi baik, berkualitas, dan memuaskan. Baiklah, agar tidak berlama-lama, kita langsung saja pada tipsnya berikut ini. Tips yang pertama, pilihlah alpukat yang kondisinya segar. Buah alpukat yang masih segar, selain lebih menarik, juga lebih menjamin kualitas yang lebih baik daripada yang berpenampilan layu, peot, atau keriput. Buah yang segar menandakan buah tersebut kemungkinan adalah buah hasil petik tua, kondisinya sehat, dan berpeluang matang sempurna. Sehingga dari sisi kualitas gizi dan rasa juga relatif lebih baik. Sedangkan buah yang sudah peot atau keriput kemungkinan merupakan buah hasil petik muda, sehingga jikapun matang rasanya akan kurang enak. Tips yang kedua, pilihlah alpukat yang benar-benar sehat. Alpukat yang sehat ditandai dengan tampilan kulit buah yang mulus, bentuk simetris, tidak memiliki cacat baik eksternal maupun internal. Cacat eksternal seperti kulit rusak karena serangan hama, virus, atau terluka karena jatuh, dan memar karena terkena benturan. Sedangkan cacat internal seperti busuk bagian dalam karena serangan ulat dan lalat buah. Umumnya buah yang terkena serangan hama pada bagian dalam ditandai dengan adanya bintik-bintik kecil pada permukaan kulit. Bintik berwarna hitam itu ukurannya sangat kecil dan nyaris tak terlihat jika menggunakan mata telanjang. Bintik-bintik tersebut merupakan bekas lubang masuknya larva kupu-kupu atau ngengat dan lalat buah. Benturan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada bagian daging buah yang berakibat pada terganggunya proses pematangan. Jadi sahabat sekalian, perhatikan ciri-cirinya ya. Jika menemukan ciri-ciri seperti itu, sebaiknya jangan dipilih. Pilih saja alpukat yang benar-benar sehat. Tips ketiga, pilihlah alpukat yang petik tua. Bagaimana caranya? Gunakanlah mata Anda dan perhatikan warna kulit buah. Ada kecenderungan konsumen lebih memilih dan tertarik pada alpukat dengan kulit yang kinclong atau glowing. Padahal alpukat dengan kulit kinclong biasanya alpukat yang masih muda dan belum waktunya dipetik. Alpukat tua warna kulit buahnya bukan kinclong, tapi tampak hijau tua, gelap, dan sedikit lebih kusam. Pada beberapa jenis atau varietas, alpukat tua juga ditandai dengan adanya perubahan warna dasar dari semula hijau menjadi lebih kekuningan. Adanya semburat warna coklat atau titik-titik yang lebih melebar. Jadi, pilihlah alpukat yang warna kulit buahnya lebih gelap, berwarna tua, dan sedikit kusam. Nah, jika Anda masih kurang yakin dengan visi atau kemampuan visual mata Anda, gunakanlah indera perasa. Timbanglah alpukat dengan perasaan Anda. Caranya mudah, bukalah telapak tangan Anda, letakkan alpukat di telapak tangan, lalu remas secara lembut menggunakan seluruh jari tangan. Rasakan tingkat kekerasan buahnya. Setelah itu, ukurlah beratnya dengan perasaan Anda. Jika tekanan buah masih terasa keras dan masaknya berat,
berarti alpukat masih muda. Karena alpukat muda mengandung kadar air yang cukup tinggi dan menjadikannya terasa lebih berat. Jika tekanan terasa agak lunak dan bobotnya lebih ringan, alpukat dipastikan sudah tua. Cara lain juga bisa dilakukan, yakni dengan cara menggoyangkan buah alpukat. Jika terdengar kelatak-klutuk, artinya biji sudah terlepas dari daging buah. Biasanya, alpukat yang demikian umumnya sudah tua. Meskipun tidak semua alpukat ditandai dengan biji yang terlepas dari daging, namun buah yang sudah kelatak-klutuk umumnya sudah tua. Tips yang keempat, jika Anda harus memilih alpukat yang siap santap, pilihlah alpukat yang sudah matang. Cara memilihnya juga hampir sama dengan cara memilih alpukat yang sudah tua. Ini memang sedikit lebih tricky, karena berbeda dengan cara memilih buah pada umumnya. Memilih mangga misalnya, cukup dengan menggunakan indera penciuman, karena mangga yang matang akan menebarkan aroma wangi yang khas mangga. Sedangkan alpukat yang sudah matang tidak bisa dideteksi menggunakan indera penciuman. Hal ini disebabkan karena buah alpukat baik yang masih mentah maupun yang sudah matang relatif tidak menebarkan aroma khusus. Nah, cara yang digunakan untuk menentukan apakah alpukat sudah matang atau belum, gunakanlah dua indera Anda, yakni penglihatan dan perasaan. Alpukat matang bisa dilihat lewat penampilan luar buah, yakni dengan melihat perubahan warna kulit buah. Ada beberapa alpukat yang saat matang menampilkan warna buah yang berbeda dengan saat masih muda. Misalnya Hass dan Mega Paninggahan. Saat matang, kulitnya mengalami perubahan dari semula berwarna hijau, kemudian berubah menjadi coklat. Dan pada saat kondisinya sudah lewat matang, warna coklat kemudian berubah menjadi lebih gelap ke arah kehitam-hitaman. Adanya perubahan warna dari hijau menjadi coklat, tentu saja ini sangat menguntungkan bagi para konsumen dalam memilih dan menentukan buah mana yang sudah matang. Namun demikian, sebagian besar alpukat tidak menunjukkan perubahan warna kulit saat matang. Artinya, alpukat yang warnanya tetap hijau baik saat masih mentah maupun sudah matang, jumlahnya jauh lebih banyak. Misalnya, Miki, Pluang, dan Aligator saat matang warna kulit buahnya tetap hijau. Makanya untuk mengukur matang atau tidaknya alpukat, gunakanlah perasaan Anda. Caranya, letakkan alpukat di telapak tangan Anda, lalu remas dan peluklah alpukat dengan seluruh jari tangan Anda secara lembut. Rasakan keempukannya. Jika masih terasa berat dan keras, tandanya alpukat belum matang. Tapi jika terasa empuk merata dan bobotnya terasa lebih ringan, berarti alpukat tersebut sudah matang. Tips kelima, pilihlah tempat belanja alpukat yang terpercaya, baik dari sisi kualitas barang maupun layanan. Akan lebih baik lagi jika tempat berbelanja tersebut memberikan garansi terhadap produk alpukat yang gagal atau tidak sesuai dengan spek yang ditawarkan kepada Anda. Toko yang menjual alpukat dengan sistem garansi biasanya relatif lebih memberi jaminan kualitas dan kepuasan konsumen, meskipun harga relatif lebih mahal. Jadi tetap ya teman-teman, dalam memilih tempat belanja juga teman-teman harus lebih hati-hati, pilih saja yang terpercaya. Demikian tips mengenai bagaimana cara memilih dan memilih alpukat secara benar. Semoga bermanfaat dan memberi tambahan pengetahuan kepada sahabat sekalian. Pesan saya, jika Anda seorang konsumen, jadilah konsumen yang cerdas dan kritis. Jika Anda seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur, amanah, dan sahabat yang baik bagi konsumen. Jika Anda seorang petani, jadilah petani yang selalu belajar, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan agar bisa menghasilkan produk buah yang berkualitas dan memuaskan konsumen. Jika Anda seorang penebas, jadilah penebas yang bertanggung jawab dan berilmu, serta tahu kapan waktu yang tepat memetik alpukat, sehingga alpukat yang Anda petik bisa benar-benar matang pada waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dan dukung kami dalam pengembangan kanal ini dengan cara memberikan like dan komen. Jika tayangan video ini bermanfaat, silakan di-share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan info-info terbaru dari Mr. Avocado Channel.
Kita berjumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.